Ini salah satu karya beliau yang saat ini kalau kita lihat itu banyak dipakai di tempat lain. Tidak hanya berkaitan dengan COVID, tapi sudut pandang bahwa kita mulai dari RT itu ada di sini, dan itu mulai kemudian sekarang menjadi muncul di banyak kebijakan. Ini pada tanggal 24 Maret. Dan saya masih ingat beliau menyampaikan lama sekali ya. Padahal Presiden menyampaikan ada COVID itu di tanggal 2 Maret. Kenapa kita nggak membuat SE di tanggal 3 Maret? Itu sesuatu hal yang bagi birokrat itu, yang namanya surat edaran menteri itu pada saat itu ya, itu sesuatu yang wah, kemudian harus berjenjang untuk sampai ke level menteri, dari eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1 ke sekjen, kemudian ke menteri. Dan beliau sampaikan kok lama banget ya. Akhirnya malam ini kita selesaikan gitu. Dan kemudian tidak hanya beliau, semua merasakan oh seperti ini polanya. Jadi pola pertama, kalau kita lihat kenapa kita nggak langsung mengirim surat kepada kepala desa? Kan kita ini Kementerian Desa, menterinya desa, yang di samping mengatur desa, kita juga harus selalu membela desa. Makanya untuk pertama kalinya juga di sini kalau kita lihat kepada siapanya, itu adalah kepada kepala desa di seluruh Indonesia. Nanti pada surat-surat Gus Halim berikutnya, kepala desa tidak lagi di nomor 4, tapi di nomor 1. Dan para gubernur, bupati, wali kota itu menjadi tembusan. Jadi kenapa saya sebagai menteri desa tidak boleh mengirim surat ke desa? Gitu. Itu pertanyaan retorika beliau. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada yang salah kalau menteri desa mengirim surat ke desa? Karena sudah dicari oleh Biro Hukum, tidak ada kesalahan legal yang akan terjadi, maka sejak saat itu beliau meminta, beliau sendiri ya di awal itu kalau memberikan surat kepada kepala desa. Kemudian ketika BPD menyampaikan kepada WA di kementerian waktu itu, kemudian ditambahlah kepala desa BPD. Kemudian setelah beliau secara yakin sesuatu hal yang sebetulnya baru, dan dulu di tahun 2016 itu justru dibalik, karena khawatir di pusat maka pendamping diserahkan ke provinsi gitu. Kemudian beliau membalik, pendamping yang namanya pendamping desa ya harus dikelola Kementerian Desa, jangan dikelola oleh provinsi gitu. Maka kemudian ada surat-surat terakhir itu kepada kepala desa, BPD, dan kemudian kepada pendamping, tenaga pendamping profesional. Jadi tidak ada yang serta-merta, semua ini ada prosesnya, dan ini adalah proses bagaimana berkomunikasi langsung kepada desa. Nah, pada surat edaran ini misalnya, ini juga istilah-istilah beliau. Kalau relawan itu biar gagah ya, jangan relawan tanggap. Maka meskipun namanya desanya benar tanggap, tapi relawannya ya harus melawan COVID. Makanya supaya ada rasa gagah, kemudian namanya relawan desa lawan COVID. Nah, ini istilah-istilah diksi yang bagi beliau itu penting. Kemudian juga bahwa kenapa harus relawan, karena itu gotong royong, dan kemudian posisi pendamping harus sebagai pendamping, jangan ikut kerja gitu. Makanya kemudian di sini istilahnya adalah pendamping, ini ada di bagian mitra dari relawan. Dan untuk pertama kalinya di bagian akhir itu disebut adanya call center. Jadi beliau menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa diberikan 100% dari kebijakan itu. Apalagi untuk desa yang pada saat itu ya, paling tidak kita yakin bahwa desa bisa punya
punya perbedaan-perbedaan di masing-masing desa itu, sehingga masalah berbeda itu membutuhkan kebijakan yang berbeda juga. Tapi kita belum punya datanya. Cuman kita yakin seperti itu, belum ada datanya, dan karena belum pasti, maka tetap harus ada pihak yang dihubungi. Nah, pihak yang dihubungi itu yang jika diperlukan akan memberikan diskresi-diskresi tertentu kepada desa. Karena kebijakannya itu dari Menteri Desa, maka kalau Menteri Desa memberikan diskresi itu juga logis gitu secara legal. Jadi kalau ada desa karena tidak bisa menjalankan kebijakan kemudian menyampaikan kepada kementerian, bagaimana caranya desa menyampaikan kepada kementerian? Gimana kalau menyampaikan secara langsung, tidak berjenjang terus seperti itu, tapi langsung ke kementerian, ditanggapi oleh Menteri Desa. Maka kemudian karena Menteri Desa itu sebagai menteri yang menyusun kebijakan, dan dia mengatakan silakan kalau desa ini karena kondisinya tidak menjalankan kebijakan saya, tapi dengan modifikasi tertentu silakan. Maka itu sah karena pembuat kebijakan memberikan diskresinya sesuai dengan kondisi desa. Itu pemikiran-pemikiran di awal waktu itu, sehingga kemudian punya bayangan bahwa harus dibuka seluas-luasnya komunikasi kepada desa, dan itulah yang kemudian diberikan kepada call center ini. Ternyata karena ada struktur birokrasi itu tidak memungkinkan, tidak segera menjadi sesuatu yang banyak gitu, jumlah orangnya banyak dan besar gitu. Kemudian disusunlah Sapa Desa, dan sekarang kita mengetahui setiap kementerian yang langsung berhubungan dengan masyarakat, contohnya berkaitan dengan koperasi di Kemenkumham, berkaitan dengan pendaftaran izin di Kementerian Investasi, itu memang memiliki tim seperti ini yang jumlahnya banyak. Kementerian Desa saat ini Sapa Desanya 35 nomor, jumlah orangnya pada saat ini sudah tadinya 35, kemudian ada yang seperti biasa, ada yang pindah dari kementerian dan sebagainya. Nah, kemudian tahun ini kemudian diisi lagi supaya tetap di 35. Tapi Gus Halim memandang bahwa setidaknya tahun ini harus meningkat menjadi 100 orang yang memang tugasnya menerima dan menghubungi desa. Jadi seperti itu.